Saya mau ngambil ormas ini, saya mendukung pemerintahan yang sah. Apabila pimpinan saya coba-coba, beliau masih sah memangku jabatan ini, mau digadak-giduk orang, dengan alasan macam-macam, kami tidak tinggal diam. 18.000 loh, anggota saya. Baik pemirsa, kali ini kita sudah berada di kediaman Bapak Basirun Ali selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara dan sekaligus sebagai Ketua Paku Banten Indonesia DPC Kertabumi Lampung Utara. Mau tahu bagaimana keseruan perbincangan kita pada sore hari ini? Ikuti saya terus. Permisi. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam Mbak. Bener ini kediaman rumah Bapak Basirun Ali? Iya benar. Bisa berkunjung ke rumah Bapak? Oh bisa. Bapaknya ada Pak? Ada. Baru sampai juga. Oke. Masuk Mbak. Iya. Saya panggil dulu Mbak ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, barusan pulang kantor ini, Iya, Bapak. baru nyampe. Kami dari tim PT Indonesia Provinsi News mau sedikit berbincang-bincang santai sama Bapak. Baik, ini barusan pulang juga ini. Oh, iya. Mohon maaf. Silakan. Iya Pak. Dari Televisi News. Iya, dari Indonesia Provinsi Iya. News. Tidak mengganggu ya Pak ya hari ini ya Pak ya? Insya Allah, barusan Insya Allah. nyampe juga Iya. dari kantor kita persiapan dari rapat 17 Agustus Iya. menyambut 17 Agustus. Gimana? Apa yang bisa saya Mau bantu? bincang-bincang santai aja nih sama Bapak. Oh, bintang santai. Iya. Biar mungkin kalau lebih seru kita bisa... Ada Oh, tempat iya. nyantai di belakang, Oke, tapi sangat Bapak. sederhana. Iya, nggak apa-apa Bapak. Bersihkan sana. Oke. Karena temanya bincang santai nggak Bapak? Iya, obras, Iya. obrolan santai. Yuk, oke, kita ke belakang. Baik. Yuk. Ke belakang. Terima kasih, sudah mampir ke gubuk saya. Iya. Ya. Ayo kita ngobrol di sini biar lebih santai. Lebih santai ya Om ya, luar biasa. Ini musola saya. Di sini musola Bapak. Iya, di belakang. Jadi luar ini udah terkonsep ya Bapak ya, ada musolanya, ada kolamnya. Iya. Sebagai hiburan ya Pak ya. Di Kecil-kecilan lah. Iya. Nah pemirsa Indonesia Televisi News, kali ini kita akan berbincang santai bersama Bapak Basirun Ali. Pak Basirun ini sudah lama ya berkecimpung di dunia pemerintahan tentunya. Alhamdulillah, Sudah. dari tahun 85. Di sini saya pengen tahu sih Pak, seperti apa awal mula Bapak merintis karir hingga awal hingga menjadi seperti saat ini nih Bapak. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini. Tadi kita di depan lebih santai lagi. Saya Iya. juga barusan pulang kantor. Mohon maaf rekan-rekan ya. Inilah gubuk saya. Sangat sederhana. Sangat sederhana tapi luar biasa Bapak. Iya. Salah kadarnya lah. Iya betul. Namanya pegawai negeri, kita bukan Iya. pengusaha kan. Iya betul. Saya mulai karir tahun 85 sebagai anggota Polisi Kehutanan Lampung. Yang sebelumnya saya dididik di Dodiklat 003 Padang Besi, Sumatera Barat. Pulang dari pendidikan, saya ditugaskan di Provinsi Lampung, di Bandar Lampung. Kemudian tahun 1987 saya dimutasikan ke Lampung Utara. Iya. Lampung Utara saat itu masih jadi satu ya. Masih jadi satu ya, belum Masih terpecah ya belum Bapak terpecah ya. Waikanan, belum Masih terpecah. bersatu dengan Waikanan Iya, ya, Pak, Lampung ya? Barat, Iya. Kerui, kemudian Tulang Bawang Musi belum terpecah, masih nyatu. Iya, pastinya ya Pak. Jadi kalau tugas itu Sangat sarana dan transportasi sekali. pada situ sangat terbatas. terbatas sekali. Begitu alat komunikasi main engkol. Tahun 86 87 Iya, masih main tahu. engkol. Jadi kalau kita berangkat dari kota bumi ini, Lampung Utara ini ke titik tugas kita di Kerui itu bisa minap. Minap ya Pak ya, karena Bisa keterbatasan minap. Iya. dari alat yang tadi ya Pak Iya. ya, kendaraan Harus transportasi sengaja tadi ya Pak ya. ya.
Apalagi kalau pimpinan merintahkan saat itu kita mengirim surat ke kecamatan Kro, ke Mesuji itu memakan waktu berhari-hari. Berhari-hari. Iya. Karena saat itu baru ada surat pos ya Pak ya? Iya. Iya benar sekali. Kemudian tahun 90 saya ditarik oleh pimpinan berkiprah di provinsi. Provinsi kembali ya. Pak? Kembali sebagai anggota Satuan Mobil 1. Di mana anggota Peleton 1, saya di Peleton 1 Satuan Mobil. Iya. Uang pada saat itu kepala bidangnya adalah Bapak Insinyur Irham Japarlan Putra. Kemudian kasih saya Pak Sarudin SHMH. Ya saya banyak belajar lah dengan senior-senior. Yang jelas senior ini kan akan lebih termotivasi manakala ketemu pimpinan yang sayang dan memperhatikan. Iya. Dan kita sebagai bawahan juga kita harus sadar diri. Ya, Bapak, sadar diri, menghormati, menghargai. Dan dari senior-senior itu kita mendapatkan ilmu. Pembelajaran ya Bapak Pembelajaran, yang sangat luar biasa Iya. sekali. Kemudian juga saya di Satuan Mobil beberapa tahun, kemudian disekolahkan pimpinan sebagai penyidik PPNS ya. Itu berapa lama Pak sekolahnya gitu? Oh sebentar, Sebentar ya Pak ya? cuma 3 bulan. 3 bulan Ya. saja. Kemudian kalau pelatihan masalah kehutanan, masalah teknis kehutanan, Itu sudah sangat ini sering sudah diikuti seringkali ya Pak ya? Contoh latihan menembak, kemudian latihan bela diri. Rutin sekali ya Pak ya Rutin kalau sekali, ya. ikut kegiatan dalam Iya, karena kita di provinsi itu mencakup seluruh kabupaten seluruh kota. kabupaten kota. Waktu itu, di mana daerah-daerah yang terjadi kerawanan pencurian hasil hutan kita diterjunkan, kita Iya, diturunkan betul. pada saat Langsung itu. turun ke lapangan Iya. Pak ya? Tahun 94 berubah nama. Kalau saya nggak salah 93 atau 94 berubah nama. Jadi dari polisi khusus kehutanan berubah jadi Jagawana. Jagawana satu. Iya. Oh, Saya berada di Peleton 1 Jagawana 1. Regu 1, Regu satu. Peleton 1, Peleton satu. mobil 1. Iya. Jadi itu ada pembagian, ada mobil 2, Pembagiannya ada mobil 4 ya. Salah masing-masing ya Pak Nah ya? ini regu pemukul, Iya. di mana ada terjadi tindak pidana di Lampung Barat pada saat itu masih Lampung Utara. Iya saat itu ya Pak ya? Iya, Sebelum kemudian ada terpecah. di Pulau Pisang, di Pulau Seribu, di di Gunung Krakatau, Iya. di mana daerah-daerah yang memang ada kerawanan pencurian terhadap hasil hutan maupun satwa kita diturunkan. Kita diturunkan langsung gitu Pak ya? Iya. Iya. Hari berganti bulan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Hingga sampailah sampai saat ini ini. menjadi kepala Sebelumnya dinas ya, Pak ya? sebelum kepala dinas juga pernah menjabat kepala dinas kehutanan perkebunan. saat itu. Ya, tahun Jadi pengalaman Bapak ini sudah sangat luas sekali ya Bapak ya, Luar biasa. sedikit. Masih banyak senior-senior kita lah. Iya, Kita ini hanya melanjutkan. melanjutkan saja. Ya, sebelumnya saya juga pernah jadi camat Saat itu ya Pak. Iya, Itu setelah- camat di mana itu Pak? di Waikanan. Waikanan ya, Ya, Pak ya. camat di Waikanan. Itu berapa lama itu Pak Di menjabat? kecamatan saya 3 tahun. Iya. Jadi tempat tinggalnya pun pindah ke sana ya Bapak? Ya di sana ada rumah Di sana dinas, juga ya ada. bersama keluarga, Bersama dan keluarga anak-anak, ke ya. sana, iya. Kemudian saya pindah ke Tulang Bawang Barat, juga jadi camat. Itu makan waktu berapa lama juga Bapak? Saya 3 tahun jadi 3 camat tahun juga Banjir. ya, Pak, ya? 2011 saya pindah ke Tulang Bawang Barat, sudah Iya. terbentuk Kabupaten Dop. Waktu itu saya ditugaskan jadi camat Lamukibang, lebih kurang 1 tahun. Iya. Saya ditarik ke kantor jadi kepala bidang koperasi dan UKM. Saat itu ya Pak Saat ya? itu Saat kemudian 2013 saya pindah kembali ke Lampung Utara, dipercaya pimpinan pada saat itu sebagai Kabak Atbang, Saat itu. administrasi pembangunan. 2015 saya dilantik menjadi kepala dinas kehutanan dan perkebunan. 2017 tanggal 3 Januari 2017 saya dilantik di Dinas Perhubungan. Oke, sampai sekarang ya. Iya, dia ada korelasinya. Toleransinya. Ya. Tugas di polisi kehutanan, kemudian tugas sebagai kepala dinas kehutanan, kemudian di perhubungan. Masih sifatnya sama, Satu melakukan ya, Pak, ya? patroli, Iya, iya. ngepam, Iya. ya. Yang intinya fungsi pengawasan lah ya. Iya. Kalau di perhubungan ini kan utamanya adalah keselamatan ya. Keselamatan. Bagaimana menciptakan selamat angkut, Menciptakan pengamanan lah Pak ya, ya. selamat angkut, selamat jalan, selamat kembali. Ya. Saat ini nih Pak ya, yang sedang ramai dibicarakan mengenai kedudukan Bapak menjadi Ketua Paku Banten Indonesia Lampung Utara. Namun saat ini juga kan Bapak sedang menjabat jadi Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara juga ya Bapak ya. Nah, jadi apakah kegiatan itu tidak mengganggu nih Pak rutinitas dinas Bapak, dan apakah Bapak menjadi motivasi Bapak untuk menjadi Ketua Paku Banten di Indonesia tersebut?
Lampung Utara. Ya. Jadi begini, kita harus bisa membedakan ormas dengan tugas pokok kita ya. Betul. Kewajiban kita. Ormas tentu tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas yang dibebankan pemerintah kepada saya, yang dipercayakan pimpinan saya. Ormas ini kan kita ada 3 wakil ketua kan. Iya, betul. Kita bagi. Jadi tugasnya kita bagi paknya ya Pak ya. Ada wakil ketua di bidang konsolidasi, kemudian melakukan pembinaan terhadap perguruan-perguruan yang tergabung dalam Paku Banten. Ada juga wakil ketua yang di bidang ekstern, dalam artian melakukan hubungan dengan antar lembaga yang kita bina, ataupun yang sifatnya kita koordinasi ya. Saat itu Pak, ada kendala-kendala nggak yang Bapak temukan? Ya sejauh ini ya belum ada. Belum ada ya Bapak ya. Alhamdulillah berjalan dengan semestinya. Amanah dipercayakan oleh para guru besar itu, mereka rapat, kemudian mengutus saya, kemudian hasil dari musyawarah itu diajukan ke pusat, dari pusat turun surat mandat untuk menunjuk saya sebagai ketua Paku Banten. Nah tujuan saya tadi, pertanyaan tadi, kenapa sih Bapak mau lah bahasanya tadi ya, jadi ketua Paku Banten. Di sini amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Di sini bukan untuk kita gagah-gagahan, karena pengurus Paku Banten ini para kiai, para ulama. Iya betul sekali Bapak ya. Di dalamnya para pengurusnya ini kan dakwah isinya. Kemudian dia sebelah kanan dalam organisasi ini ada sayapnya ada Pasdak, ya, yang istilahnya pasukan Badak Kulon, ya. Kalau di Lampung ini dipelesetkan lagi pasukan daerah anti kerusuhan. Iya. Jadi ada bahasa pelesetannya. Iya, pelesetannya. Sebenarnya itu Pasdak itu pasukan Badak Kulon. Badak Kulon. Iya. Kemudian ini yang kayap kanannya, sayap sebelah kirinya ini Dewan Seni. Iya. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah lihat debus. Nah, itu banyak sekali di Lampung Utara. Yang sudah kita rangkum Dewan Seni ini perguruan bela diri mulai dari titik KDH, kemudian perguruan seperti KBTM, ada juga perguruan, ada Trumbu, ada Benteng Malang, bermacam-macam ya. Semuanya perguruan sudah tergabung itu 18 perguruan. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi tugas pokok nih dari Bapak sendiri, fungsi organisasi dari Paku Banten di Lampung Utara ini Bapak? Kalau Banten ini kan organisasi massa, yang sifatnya tidak lain, ya orientasinya mengabdikan diri lah. Iya, membantu di sosial masyarakat ya. Baru-baru ini kan kita juga pernah melakukan ini ya. Sebelum hari raya kita bersih-bersih dari masjid ke masjid. Kemudian membantu jalan yang umpamanya bisa menimbulkan kecelakaan, kita ajak teman-teman menimbun jalan tersebut. Langsung gitu ya Pak ya? Iya, kita berdayakan kawan-kawan itu. Mereka juga lebih semangat. Ditekankan ke sosial budayanya. Sosial ya. Intinya melestarikan budaya. Karena Paku Banten ini kan pada umumnya orang tahu punya orang Banten. Ya, sebenarnya bukan. Padahal sebenarnya bukan. Non ada etnis ya, nggak harus etnis orang Banten. Karena pendirinya juga di Lampung ini orang Banten dan orang Lampung. Dan itu Paku Banten ini didirikan orang Banten sendiri, tokoh-tokoh Banten yang ada di Lampung dan penduduk asli Lampung. Jadi sebenarnya kalau orang Banten sudah di Lampung itu bukan orang Banten lagi. Itu orang Lampung. Udah orang Lampung ya Bapak. Jadi orang Lampung. Sebagaimana ketentuan aturan kita kan. Seperti itu ya. Iya, memang harus begitu. Ini nih Pak, dari pengalaman nih, saya sebagai masih milenial ya Pak ya, saya pribadi ingin bertanya nih sama Bapak. Pesan dan kesan Bapak apa sih untuk kami yang kalau muda, untuk bagaimana cara untuk menjalankan organisasi itu kan sangat luar biasa sekali ya Pak, butuh waktu, butuh sangat semuanya. Nah, dari pesan dan kesan Bapak itu sendiri untuk kami para milenial itu tadi itu apa sih? Bagaimana Pak? Kuncinya guyup rukun, ya, keterbukaan. Apalagi organisasi ini bukan suatu lembaga ya, organisasi massa ini bukan wadah untuk cari duit. Iya betul. Kita untuk menyumbangkan pikiran, memberdayakan kawan-kawan, sahabat-sahabat kita biar berpikir maju, berbuat untuk bangsa ini, ya. Kita hanya melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa,
Contohnya kita kemarin membantu pemerintah. Karena Paku Banten ini ada di pemerintah. Ada di pemerintah resmi gitu ya. Pak? Iya. Sangat. Kenapa saya katakan demikian? Kita di dalam sumpah katakanlah ya, di dalam ADRT kita itu utamanya mendukung semua kegiatan pemerintah, membantu pemerintah, bukan ingkar loh, bukan berlawan dengan mencari-cari titik lemah pejabat, tidak. Ada tujuan tertentu nggak sih Bapak? Bapak kan sekarang ini menjabat menjadi Ketua Pakuan Banten Lampung Utara ya Pak, dengan Bapak yang sebentar lagi ini mau pensiun nih Bapak. Oh tentu tidak, saya ini kan eksekutif. Saya pensiun ya. juga masih lama, 2026. Kalau katakan niatan sih ini mengabdikan kepada bangsa dan negara, mengabdikan kepada daerah saya. Saya ingin memajukan bangsa dan negara ini di daerah tentunya. Karena saya berada di daerah, ya apa yang bisa saya pikir sumbangkan kepada pimpinan saya. Tapi itu tidak melanggar aturan ada ininya Pak ya, antara kolaborasi dari Bapak menjadi kepala dinas dan ketua Paku Banten ini Bapak? Ya enggak, tentu tadi sudah saya sampaikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas saya di Paku Banten sebagai organisasi massa. Otomatis kita kan wadah masih bersahabat. Wadahnya ya Pak ya. Iya, wadah bersahabat. Masih ya Pak, berkolaborasi ya Pak ya. Iya, ya kita harus pisahkan. Organisasi dengan dinas yang saya pimpin dengan organisasi berbeda. Iya. Organisasi ini kan sifatnya sosial. Tapi keagamaan, pengajian, kemudian membimbing anak-anak yang melakukan bela diri, ya. Kemudian mengarahkan mereka supaya mereka pada induk, ada wadahnya. Karena Paku Banten ini wadah dari para perguruan yang ada di Lampung Utara. Iya. Ini saya dapat isu nih Pak, katanya kabar-kabarnya Bapak mau mencalonkan diri nih. Ini fitnah dari mana ini? Ini betul penjelasan ini Om. Ini biar kita clear gitu ya di sini Om ya, kita lebih baik. Kayaknya jauh dipandang daripada aku. Iya. Saya juga tahu diri lah, saya siapa saya ya. Iya, Pak ya. Dari segi finansial, dari segi pengalaman jauh. Jauh sekali. Nggak ada niatan di sana. Tapi memang Bapak nggak mau niat sekali nih, mau mencalonkan gitu. Nggak ada. Tidak ada ya Pak. Ya, kalau murni benar banget ya Pak. Kalau saya ya? pensiun, terus saya mencalonkan diri jadi anggota legislatif, mungkin. Mungkin ya. Kalau bupati, waduh. Waduh, jauh sekali ya Pak ya. Bulu kita nggak nyampe. Ya, nggak mimpi. Bulu ternyata itu cuma hanya isu saja ya Pak. Ya, berarti kita... Ya terserah. Orang ngatakan saya mau nyalon itu terserah, bodo amat. Yang ini saya tahu yang tahu. Ini bahasa satria. Satria ya Pak. Karena itu bukan membalikkan semudah membalikkan telapak tangan. Ada partai pendukung, ada modal. Kita semuanya nggak ada. Kita masih kosong ya Pak ya. Ini royalitas saya. Royalitas saya kepada pimpinan saya. Ya. Pada bupati. Pengertian Adanya Bapak, ormas ya? ini, saya mau ngambil ormas ini, saya mendukung pemerintahan yang sah. Apabila pimpinan saya coba-coba, beliau masih sah memangku jabatan ini, mau digadak-giduk ke orang, dengan alasan macam-macam, kami tidak tinggal diam. 18.000 loh anggota saya, bisa dicek di kecamatan. Bahkan sekarang sudah menyusun di desa-desa. Karena saya adalah sebagai pengurus cabang, kemudian di bawah ada anak cabang, kemudian ada ranting, anak ranting. Ya, jadi kami ini satu komando. Ya, barangkali mungkin kalau guru besar kami ini kalau ngumpulkan kami nggak perlu pakai telepon. Jadi nggak perlu Bapak. Saya nggak tahu, itulah kelebihan guru besar. Mungkin menggunakan dengan mengangkat 3 kali kaki ya, Pak, bisa ya? kumpul. Bisa kumpul ya. Iya. Ada kontak batin tersendiri ya Bapak, yang luar biasa sekali. Udah sering kan kita lihat kejadian di Bandar Lampung segala macam tanpa diundang. Bisa kumpul dengan sendirinya. Kalau mau dipraktekkan boleh. Saya juga mohon maaf, ini kondisi baru pulang dari kantor. Terlalu ini amat lah, adik sudah sampai di sini, terus saya tidak menerima karena umpamanya. Namun ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Inilah adanya saya. Bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Persoalan orang memfitnah saya. Kita hanya berbincang saja mau nyalon enggak, saya itu hanya isu. Isu saja ya Om ya. Cuma satu hal saya tidak bicara. Saya setia pada organisasi. Saya setia apa yang dipintahkan pimpinan dengan saya. Kualitas Bapak itu, ya. Itu berintegritas sekali ya Bapak ya. Tapi kalau saya mau dipindahi silakan. Yang penting hati saya tidak ada di sini. Tidak ada di situ. Apa yang loyalitas menjadi perintah dari seorang pemimpin itu yang Bapak laksanakan? Iya, itu laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.
Kalau pimpinan suka merintah saya untuk tidak benar, saya nggak mau ikut. Ya kan? Baik, Korbannya Bapak. nanti anak istri saya jadi korban. Iya. Kenapa saya harus loyal dalam hal yang negatif? Negatif. Loyal itu setia pada Dampaknya organisasi. nanti ke arah Iya. keluarga ya Bapak ya. Yang namanya setia kepada organisasi, ya itulah yang loyal. Apa yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan aturan hukum, ya kita laksanakan. Itu yang dilaksanakan. Iya. Oke. Baik Bapak, mungkin sampai sini aja kita tutup dulu, kegiatan kita closing. Nah, itu dia tadi pemirsa Indonesia Television News, sedikit pembincangan kita bersama Bapak Haji Basiron Ali, SH, MHMM ya Bapak ya, mengenai bagaimana pengalaman dari awal beliau merintis karir hingga menjadi seperti saat ini. Saya Mirna Lantiani dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.